salut kepada Habib Djafar Husein yang dengan ikhlas dan rela melakukan tes DNA walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, hasilnya bahwa Habib Djafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya. Yang ada itu adalah gen 47% Inggris, 33% Prancis, 10% Rusia, dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10%. Nggak tahu nih leluhur yang dari mana. Bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi. Tapi kita salut dengan Habib Djafar, dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya. Kini dipanggil Bang Djafar Husein. Kita hormat kepada Bang Djafar dan terima kasih sudah mau tes DNA. Ditunggu untuk Habib-Habib yang lain tes DNA-nya kapan seperti Bang Djafar tuh. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye bye. What the fuck is this? I mean, true. Maybe. That's creepy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang gerombolan pembatal nasab ini wes angel-angel orangnya, bikin gak habis fikri, di luar nurul. Tapi bukan cuma kadang-kadang lagi mereka koplak kayak gini. Bahkan sudah sangat sering mereka menyebarkan info-info yang gak jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gak valid, bahkan hoax. Langsung dipercaya sekalipun sumbernya dari filter sosmed seperti TikTok ini. Kemudian itu dikeluarkan di konten untuk merendahkan atau menarasikan habaib bukan dzurriyyah Rasulullah. Ya, ini salah satu contohnya. Ini filter tes DNA ala TikTok yang cuma buat hiburan, malah dianggap kebenaran. Masa mereka ini kayak orang yang baru tahu sosial media aja, yang gagap teknologi. Yang namanya filter hiburan atau lucu-lucuan seperti itu, ini mesti gak beneran. Kan banyak aplikasi sosial media yang menawarkan fitur-fitur hiburan atau lucu-lucuan semacam itu. Ayolah, yang lebih smart gitu loh. Selama ini pemerintah itu terus-menerus dengan susah payah melakukan strategi agar rakyatnya cerdas. Lah ini masih ada sebagian rakyat Indonesia kena prank filter mainan sosmed seperti kayak gini. Ditambah langsung bernarasi ngegas bilang nasab habaib batal dengan begitu pedenya. Merasa telah menemukan kebenaran atas dasar tes DNA filter TikTok tadi. Atau begini, kadang bahkan sering mereka sengaja bikin framing-framing untuk menjatuhkan marwah habaib. Contohnya lagi, ada kemarin itu orang ngaku habib yang kabarnya bawa lari istri orang, padahal orang itu sudah jelas cuma ngaku-ngaku sebagai habib alias habib palsu. Dan sudah terbukti dia bukan habib, bukan ba'alawi, melainkan ahwal. Itu juga dibuat konten untuk menunjukkan bahwa rata-rata habaib perilakunya buruk dan banyak yang berbuat serendah itu. Ya gara-gara kena prank oknum-oknum koplak seperti ini. Tapi di sisi lain, sebenarnya begundal-begundal nasab ini banyak yang lumayan encer otaknya. Cuma karena sudah terlanjur kerasukan rasa benci terhadap kalangan habaib, maka apapun info yang terkesan memojokkan habaib langsung ditelan mentah-mentah dan diumbar-umbar ke media. Ya gak heran sih, lawong tokoh utama begal nasab ini juga tak jarang termakan info hoax. Maka apalagi pengikutnya. Atau jangan-jangan mereka emang tahu kalau berita-berita seperti itu emang gak bener, tapi sengaja di framing sedemikian rupa agar habaib dipandang buruk oleh umat. Jadi inilah kenapa Pak Imad selaku gembong pembatal nasab itu menyisir kalangan bawah atau kalangan awam, terlebih kalangan sumbu pendek, untuk mencari dukungan atas ambisinya dalam membatalkan nasab habaib. Kalau gak gitu ya gak bakal rame isu batalnya nasab habaib yang dikoar-koarkannya itu. Maka kalau gak dibarengi dengan bikin framing-framing murahan, tesis abal-abalnya itu akan menjadi karya rongsokan yang gak ada harganya. Makanya biar laku rongsokan itu dipoles, biar terkesan ilmiah, biar orang-orang awam percaya bahwa itu benar-benar ilmiah,
dan sebuah kebenaran, lalu dikampanyekan dari kampung ke kampung kayak sales panci, dibumbui kalimat-kalimat provokatif dan framing-framing busuk yang nggak ada kaitannya dengan yang katanya tesis itu. Kemudian diupload di konten channel-channel YouTube pendukungnya bahwa nasab habaib batal, maudhu, mardu, tertolak dan sebagainya. Dan memang terbukti cara Pak Imad agar rongsokannya laku ini cukup ampuh menarik kepercayaan kalangan awam pada Pak Imad. Walaupun tetap bagi saya tesis itu hanyalah seonggoh rongsokan yang nggak ada nilainya, nggak ada ilmiahnya sama sekali. Ya kalau bagi pendukungnya, namanya orang awam ya, kebanyakan orang awam yang nggak ngerti bagaimana ketentuan nasab dan DNA secara ilmiah, ditambah ada rasa kebencian pada kalangan habaib dan sudah mudah termakan framing-framing busuk, komplotan begal nasab. Ya jadilah mereka pengikut sekte Ahmadiyah yang mengira hasil kesimpulan dari pemikirannya Pak Imad adalah kebenaran satu-satunya. Jadi balik lagi ke filter DNA ala TikTok tadi, dimana udah dimuat di beberapa media online yang padahal sudah ditekankan di sana di berita itu kalau info tentang DNA Habib Ja'far itu diduga hoax. Dan faktanya memang hoax, alias bukan hasil tes DNA resmi yang sesuai dengan sains, tapi cuma konten filter hiburan di TikTok. Tapi oleh beberapa konten kreator dinarasikan sebagai bukti batalnya nasab habaib secara sains DNA atau secara biologis. Makanya kenapa saya angkat tentang filter tes DNA ala TikTok Habib Ja'far ini, karena konten yang menarasikan bahwa itu betul-betul hasil tes DNA beneran belum dihapus oleh kreatornya sampai sekarang. Dan mirisnya masih banyak yang percaya kalau itu tes DNA beneran. Oh mungkin jangan-jangan mau ngeles, saya cuma mengutip, sudah benar dalam mengutip, ada kutipannya, seperti itu. Kayak Pak Imad ketika dimintai penjelasan tentang info Mufti Yaman yang membatalkan nasab habaib, saya cuma mengutip, ada kutipannya, saya sudah benar dalam mengutip, seperti itu. Kalau misal saya yang melakukan hal-hal konyol seperti itu, ya malu Pak, dan langsung hapus konten atau minta maaf kalau ada konten yang terbukti keliru menyebar informasi. Entah bagi gerombolan konten kreator pendukung pembatal nasab ini, apa cuma kemaluannya aja yang besar, sementara rasa malunya kecil, bahkan udah hilang. Canda kemaluan. Jadi jelas ya bahwa tes DNA yang menyatakan bahwa Habib Ja'far adalah keturunan Inggris sekian persen, Rusia sekian persen, Prancis sekian persen, dan yang nggak jelas sekian persen, serta gak ada keturunan Arab sama sekali, itu cuma filter TikTok yang dibuat oleh akun TikToknya Habib Ja'far sendiri, yang cuma tujuannya buat hiburan. Ya udah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.